Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Al-Furqon Berbuka yang dipersembahkan oleh Al-Furqon Jember. Al-Furqon Jember, Qur'ani dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, syukurlah alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada detik ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita yang luar biasa, sehingga siapapun di muka bumi ini tidak akan sanggup menghitung setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Wujud syukur terucap pada lisan kita, akan tetapi sebagai seorang muslim, rasa syukur tidak hanya terucap dari lisan kita, akan tetapi harus terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang mukmin, yaitu menjalankan setiap perintahnya dan menjauhi setiap apa-apa yang dilarangnya. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, tauladan terbaik sepanjang sejarah yang sepantasnya kita contoh dan kita tiru. Beliau Rasulullah Muhammad SAW begitu mengharapkan kita berkumpul di jannahnya Allah, sehingga di akhir hayatnya yang ada di pikiran beliau, yang ada di hati beliau, sehingga terucap dalam lisan beliau, ummati, ummati. Maka sepantasnya lah kita senantiasa berselawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sahabat muslim yang dari mata Allah, pada Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada umat Muhammad, di mana di bulan ini Allah memberikan keistimewaan yang luar biasa kepada seluruh umat Muhammad, di mana kesempatan di tahun ini Allah memberikan kesempatan menambahkan rasa kekokohan iman kita, sehingga pada akhirnya Allah memanggil kita, terucap dalam lisan kita dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di era transformasi digital, banyak masyarakat, banyak manusia menggunakan global position system atau yang dikenal dengan GPS. Setiap masyarakat hendak bepergian kemanapun, mereka mengandalkan yang namanya GPS. Sahabat muslim, kita tidak akan lepas dari sebuah petunjuk, sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Al-Fakir akan menyampaikan beberapa kiat-kiat agar kita bisa menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makna dan hakikat hidayah adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana sepantasnya kita harus menjemput dengan sekuat tenaga kita akan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "May yu'minu billahi yahdi qalbah."
Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Yang kedua adalah adapun kiat-kiat kita bisa menjemput hidayahnya Allah, mentadabburi Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wahai orang-orang, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah yang ketiga, berpegang teguh kepada agama Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may ya'tasim billah faqad hadiya ila siratil mustaqim." Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, sesungguhnya telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita. Maka sepantasnya lah kita belajar kepada beliau melalui risalah-risalah yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Yang berikutnya, sahabat muslim yang dirahmati Allah, bertaubat dengan sesungguhnya taubat. Allah berfirman, "Yudillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab." Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, berikutnya adalah kiat-kiat agar kita bisa menjemput hidayahnya Allah, bersungguh-sungguh mengharapkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, berikutnya adalah mendirikan salat. Banyak sekali dalam diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, di saat Allah memanggil hayya 'alas shalah, akan tetapi kita masih disibukkan dengan rutinitas kegiatan sehari-hari kita, baik bekerja untuk mencari nafkah, akan tetapi kita melupakan panggilan yang seharusnya harus kita segerakan diri kita untuk melaksanakan dan menunaikan kewajiban kita menunaikan salat. Yang terakhir, sahabat muslim yang dirahmati Allah, adalah berdoa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kiat-kiat bagaimana kita agar bisa menjemput hidayahnya Allah. Tapi yang terpenting, sahabat muslim yang dirahmati Allah, kesadaran yang ada pada diri kita, harus kita senantiasa bahwa diri ini adalah milik Allah. Alam semesta ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya lah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidayah dan taufiknya Allah akan senantiasa tertancap dalam diri kita, dalam sanubari kita. Pada akhirnya Allah akan memasukkan diri kita ke dalam jannahnya Allah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, mungkin itulah sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan terkait dengan kiat-kiat bagaimana kita menjemput hidayah taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan demi harapan, semoga kelak di surganya Allah kita berkumpul bersama Rasulullah, keluarganya Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan keluarga dan sahabat-sahabat kita, sehingga kita bercengkrama di surganya Allah nanti. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, mungkin ini akhir perjumpaan kita. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.